Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk motor Skydrift ya, Skyweb ataupun Hayate ataupun Spin sampai mesin hidup. Nah, perhatikan ada dua buah bos ya, pin dowel atas dan bawah, kemudian pasang packing kertas, gak perlu pakai lem. Kemudian tinggal kita rakit bagian ring pistonnya ya. Kita pasang dulu ring oli ataupun ring cacing, kemudian pasang ring tipis. Nah, kita silangkan ya, kurang lebih 120 derajatan antara antara celah-celahnya. Nah, kemudian kita pasang di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ada dua buah ring kompresi ya, ada yang hitam, ada yang merah. Nah, yang hitam dan posisinya rata itu, kemudian yang ada tanda huruf ataupun angka kita menghadapkan ke atas ya. Kemudian yang warna merah kecoklatan seperti ini disimpan di paling atas, kompresi 1 ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang pin ya, pennya, supaya lebih mudah saat pemasangan sepinya ya, sepi penguncinya seperti ini. Kalau misalkan gak dipasang dulu nantinya masuk ke dalam sepinya. Nah, supaya pas dan lebih mudah kita pasang dulu pennya. Nah, kemudian tinggal kita pasang ya ke bagian stang pistonnya, kita kasih pelumasan ya, kita kasih oli. Kemudian perhatikan ada tanda titik itu menghadap exhaust ya, kemudian ada tanda in itu di bagian atas, coakan atas ya. Jadi mudah sekali, ini ada dua tanda. Kemudian tinggal kita proses pemasangan. Kita masukkan pennya, kemudian kita pasangkan spinya ya, yang satunya yang sebelah kiri. Kalau misalkan takut, teman-teman kasih kain ya supaya spinya kalau loncat nggak masuk ke dalam mesin. Kemudian kasih oli di bagian ring pistonnya, kemudian posisikan seperti biasa ya, menyilang X. Kemudian tinggal kita pasang bagian blok pistonnya. Kita masukkan dulu ujung-ujung celahnya ya, celah ring pistonnya. Setelah masuk tinggal kita tekan bagian punggungnya menggunakan kuku. Kemudian sambil masukin kita goyang-goyang ya, supaya lebih mantap digoyang-goyang. Kalau didorong itu nggak bakalan enak. Nah, udah pas seperti ini, tinggal kita putar-putar saja. Nah, kita putar bagian pistonnya ya teman-teman, seperti ini, harus lancar, jangan sampai macet. Nah, oke, setelah pas kemudian posisi topkan. Cara ngetopkannya bisa lihat dari pistonnya langsung ataupun bisa lihat dari kipas ya, tanda panah kipas yang menuju ke bagian crankcase. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa olinya. Kemudian tinggal kita pasang lidah tensioner bagian bawah. Kemudian pasang lidah tensioner bagian atas. Kemudian di bautnya itu ada ring aluminium. Dan klep pun sudah saya skir, seal klep sudah saya ganti, semuanya sudah saya bersihkan. Kemudian tinggal kita pasang packing sengnya. Karena permukaannya nggak rata, jadi saya kasih lem sedikit saja ya, tipis-tipis. Nah, perhatikan dua buah pin dowel di bagian head sudah terpasang, kiri dan kanan ya, atas dan bawah. Oke, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang ringnya. Kemudian murnya kita pasangkan. Kemudian kita kencangkan dulu secara bertahap. Jangan dikencangkan satu-satu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kunci torsi, manual juga bisa. Jadi nggak perlu pakai kunci torsi saja. Nah, dan di sini saya menggunakan kunci torsi ya teman-teman. Saya torsi di ukuran 24,5 Nm. Secara bertahap ya pengencangannya. Nah, setelah bunyi trek itu udah gak perlu dikencangin lagi. Nah, setelah itu tinggal kita pasang mur yang sebelah kanan ya, ada 3 biji. Tinggal kita kencangkan saja secukupnya ya teman-teman. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Jadi kita harus bisa menyesuaikan feeling kita ya. Nah, pakai kunci ring pas. Oke, setelah kencang tinggal proses pengetopan ya teman-teman. Nah, dan dipastikan untuk noken A setelah pengencangan bagian head jangan sampai seret karena rawan terjepit ya. Jadi harus loncer ke kiri ke kanan. Kalau misalkan gak bisa diputar berarti itu macet, terlalu kekencangan si baut headnya ya. Tapi kalau ditorsi itu kan udah sesuai ya teman-teman, jadi nggak bakalan macet putarannya. Kemudian perhatikan di sini di kipas tanda panahnya sudah menghadap ke bagian crankcase. Tinggal kita pasang saja gigi sintrik seperti ini. Nah, gigi sintriknya rada-rada menyilang seperti ini ya teman-teman. Jadi yang kita luruskan itu garisnya atas dan bawah. Nah, kemudian di sini untuk ADS-nya sudah nggak dipasang ya teman-teman. Jadi nggak pakai ADS. Nah, kemudian tinggal kita pasang sepi plat ya, platnya seperti ini.
Biasanya sebelum platnya kita pasang ADS-nya dulu. Nah, tapi langsung saja ini pakai plat, dan bautnya pun sudah diganti ya menggunakan baut 8 bukan kunci L4. Kemudian kita pasang penekan tensionernya, kita putar ke kanan sampai mengunci, pasang packing, pasang baut. Kemudian tinggal kita kencangkan ya menggunakan kunci 8. Setelah itu tinggal kita putar ke kiri menggunakan obeng min. Nah, sampai penekannya udah menyentuh rantai ketang ya, tuh udah kencang. Tinggal kencangkan saja untuk baut noken asnya, secukupnya saja. Kemudian proses penyetelan celah klep kita kendorkan saja dulu. Kemudian kita putar-putar dulu ya 2 kali putaran, kemudian kita topkan lagi, baru kita proses pengetopan. Nah, di sini saya setel yang innya itu 0,10 tapi seret ya teman-teman. 0,10 seret. Yang X saya juga setel 0,10 tapi longgar. Nah, kalau bisa dipastikan yang in itu 0,08, yang X itu 0,12 ya teman-teman. Nah, dan untuk penyetelan batas toleransinya dari 0,10 sampai 0,15 ya yang in. Yang X itu 0,10 sampai 0,20 boleh ya. Tinggal cari aja yang enak, cuman kalau semakin renggang nantinya semakin bunyi kasar. Nah, oke, kita putar lagi. Nah, dan dipastikan sudah tidak ada perubahan lagi. Kemudian tinggal kita pasang bagian filternya ya, kasih o-ring dulu, di dalamnya ada o-ring, kemudian pasang filter yang baru, filter oli, kemudian pasang tutupnya, kencangkan menggunakan kunci T8 ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan olinya, tinggal kita cek di sini ya, buka baut 8. Nah, yang di dalam ini. Kemudian tinggal kita engkol-engkol saja sampai olinya terdorong keluar. Nah, ini masih oli kotor ya. Oli kotornya jadi terbuang dulu. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan lagi. Nah, ini udah dipastikan pelumasan di bagian head udah maksimal. Kita ganti ya karet o-ring headnya. Nah, di sini ya, di AIS ada Bosch ya. Ada Bosch, kemudian ada o-ring. Kita kasih lem aja, dilakukan ininya aja. Jadi nggak usah semua dikasih lemnya, cukup lakukannya saja supaya nggak ada rembesan. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bautnya. Nah, dan untuk bautnya ini sudah dikasih packing ya teman-teman, packing. Nah, jadi kita ganti aja menggunakan o-ringnya ya, sama dengan motor Satria FU ya untuk seal bautnya. Nah, ini juga kepunyaan Satria FU nih. Nah, kita ganti ya, jangan pakai packing supaya nggak ada bocor ataupun rembesan dan lebih maksimal penekanannya. Jadi kalau misalkan pakai packing kan harus tebal ya, tuh ini tebal beberapa lapis. Nah, ini enggak maksimal. Nah, dan untuk bautnya ini bekas betelan tapi yang tengahnya itu masih bagus ya, kunci L6 nya enggak selek, cuman ini bekas betelan saja, mungkin keras saat bongkarnya ya. Nah, tapi belum selek, jadi saya masih gunakan saja. Kalau digantikan lumayan 15.000 baut yang original. Nah, oke, kita kencangkan secukupnya saja. Setelah kencang tinggal pemasangan cover. Nah, karet-karetnya kita pasangkan dulu ya teman-teman, karet di covernya, kemudian di bagian lekukan headnya itu pasang karet supaya tidak ada getaran. Setelah terpasang covernya tinggal kita pasang karburator ya, pasang karburatornya, kencangkan langsung. Nah, setelah itu tinggal kita pasang rakit ke bagian rangka ataupun ke bodinya ya. Nah, setelah hidup seperti ini tinggal kita hidupkan, semua perkabelan udah dipasang ya, kabel gas, pokoknya soket-soket spool udah dipasang. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.